Lagi-lagi pinjol ilegal itu bikin ulah. Dan kali ini korbannya adalah Bu Nina, di mana dia menceritakan kalau ada modus baru dari pinjol ilegal di mana dana masuk tanpa pengajuan dan dapat teror penipu berkedok CS. Dan ini baru banget terjadi di 12 Juni 2025 kemarin. Dan oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang modus pinjol ilegal yang paling baru ini dan bagaimana sebaiknya kita menghadapi agar kita tidak merugi. Oke, kita akan bacakan untuk cerita dari Bu Nina. Di mana Bu Nina state kalau dana tiba-tiba masuk tanpa pengajuan. Jadi, pada tanggal 25 Mei 2025, Bu Nina menerima 2 kali transfer dari aplikasi pinjol bernama Pinjam Dana. Masing-masing sebesar Rp1.235.000 tanpa pernah merasa mengajukan pinjaman. Nah, Bu Nina state kalau dia tidak pernah mengunduh ataupun memasang aplikasi tersebut di ponselnya. Jadi, hati-hati terhadap aplikasi berbahaya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, ternyata Pinjam Dana ini ada di Play Store dan dapat ulasan 4,7 dari 7.000 ulasan. Dan sebagaimana kita tahu, kalau channel Ada Tuan kasih pinjol dengan rating 4 itu sangatlah bagus. Dan ini dapat 4,7 guys. Nah, masalahnya di mana? Nah, ayo kita bahas. Bu Nina menerima teror dari debt collector yang mengaku dari pihak Pinjam Dana. Mereka menggunakan kata kasar, intimidasi, dan ancaman untuk menyebarkan data pribadi jika tidak melakukan pelunasan. Karena mereka mendesak dan sudah terlanjur menerima dana, akhirnya Bu Nina memutuskan untuk mengembalikan dana dengan total pembayaran 3,8 juta. Wow, bunganya gede banget tuh guys. Makanya pinjol ilegal namanya, karena bunganya hampir 50% dalam 5 hari. Gokil. Jadi, setelah menuliskan keluhan di Play Store, Bu Nina tidak menyangka bahwa keluhan tersebut akan mengundang perhatian dari para hacker yang menyamar sebagai customer service dari Pinjam Dana. Mereka menawarkan bantuan dengan janji akan menghapus data dari sistem aplikasi. Nah, ini jebakan paling berbahaya dan banyak banget influencer di luar sana yang bilang kalau data kita bisa dihapus dari sistem. Dan aku mau bilang aja, itu BS, bullshit, dan bohong. Gak mungkin data kita bisa dihapus sepenuhnya dari sistem pinjol kalau sudah terdaftar. Yah, paling dikeluarkan dari sistem nasabah aktif, tapi masih ada dalam database nasabah tidak aktif. Jadi, tidak pernah, tidak mungkin, dan pasti bohong kalau ada yang bilang kalau data kita bisa terhapus sepenuhnya dari pinjol ilegal. Karena aku tahu banget yang namanya database nggak mungkin bisa dihapus dan ngapain dihapus gitu kan. Itu rugi. Mendingan datanya nanti dia jual ke pasar gelap. Dapat cuan 2 kali, dapat cuan dari kamu yang download pinjol ilegal, dapat cuan dari orang yang beli data kamu. Mantap, makanya banyak-banyak download pinjol ilegal biar makin rugi. Oke? Nah, dia, Bu Nina, ini tidak pernah memberikan data pribadi atau install aplikasi yang bikin bingung. Play Store kok bisa ngontak via handphone? Nah, itu kita coba cari tahu ya. Jadi, oknum tersebut mengirimkan tautan link yang mereka minta untuk saya klik. Ternyata, tautan tersebut mengarah ke aplikasi pinjol lain. Dan tak lama setelah itu, Bu Nina menerima SMS dan WhatsApp berisi kode OTP dari pinjol lain yang untungnya tidak diberikan kepada siapapun. Jadi, di sini itu Bu Nina pintar, tapi kurang pintar karena download aplikasi pinjol ilegal yang kita tahu ketika download aja itu udah salah besar. Oke? Nah, dana masuk lagi dan siklus teror terus berulang. Yang mengejutkan, pada hari ini, jadi Bu Nina tulis tanggal 6 Juni, aplikasi Pinjam Dana kembali mentransfer sebesar Rp1.365.000 sebanyak 2 kali. Hal ini membuktikan bahwa praktik teror dan penyalahgunaan sistem masih terus berlangsung, padahal nggak pernah mengajukan. Nah, di sini debt collector ada yang kontak nih, layanan pinjol 24 jam,
Mario Hutagalung dengan berbagai foto, dan kita tahu ini foto nggak tahu dia dapat dari mana, download asal aja dari Google atau mungkin dari kontaknya, dari Anggun Putri, dari OJK. Nah, ini mereka ngaku-ngaku pinjol legal OJK, padahal kan aku udah kasih tahu ya, di mana sih kita bisa lihat daftar pinjol legal OJK, linknya aku taruh di deskripsi. Oke, jadi kita bisa lihat teror debt collectornya itu banyak banget kayak gitu ya. Ini ada puluhan nomor, ada belasan nomor, dan tentunya ini sangat mengganggu. Nah, jadi gimana mental kita kalau ditelepon di teror debt collector padahal kita nggak salah? Kita salah aja pusing, apalagi kita nggak salah. Pasti ngeselin ya, bukan pusing, tapi ngeselin. Nah, seruan untuk tindakan tegas, saya tidak pernah memberikan data atau izin pengajuan pinjaman ke aplikasi pinjam dana, dan Bu Nina telah merasa nama dan kontaknya telah disalahgunakan gitu ya, jadi data pribadinya bocor ke pasar, dan itu udah cukup untuk pinjol ilegal menyalahgunakan data kamu. Dia transfer aja 1 juta ke 100 orang, lalu kalau kamu balas WhatsApp-nya, itu udah pasti kamu terpancing dan akan dia gali terus sampai kamu rugi. Makanya salah satu tips juga untuk kamu yang menerima WhatsApp dari orang tidak dikenal, jangan pernah dibalas. Oke ya, aku udah kasih tahu ya. Tadi aku sarkas-sarkas sedikit. Kalau kamu pinter harusnya ngerti. Ini aku nggak sarkas nih. Aku beneran kasih tips kalau jangan pernah dibalas pinjol yang ilegal. Lalu tips yang kedua, uangnya. Uangnya jangan pernah teman-teman kembalikan. Simpan aja dalam rekening dan laporkan ke OJK. Nah, ketika uangnya ini di dalam rekening, jangan dipakai, jangan diapa-apakan. Pokoknya simpan aja dalam rekening, dan kalau kamu bisa, buatkan satu rekening khusus untuk nampung uang-uang dari pinjol ilegal. Oke, ini adalah 2 tips dari Andre Tuan, dan semoga ini bisa bantu kamu. Dan kalau kamu punya tips lain, boleh bantu di kolom komentar ya. Nanti untuk tips yang dipilih, kita kasih hadiah 50.000 via DM Instagram. Oke, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!